Selamat pagi anak-anak kelas 1 sampai kelas 6. Sebelum kita memulai hari kita pada hari ini, terlebih dahulu kita akan merenungkan dan membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga pagi hari ini kami bisa memulai aktivitas kami. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memampukan kami untuk bisa memahami firman-Mu. Hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Kejadian pasal 4 ayat 1. Dari Kejadian pasal 4 ayat 1, mari kita baca bersama-sama. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Anak-anak, Kain ini adalah anak dari pasangan suami istri, yaitu Adam dan Hawa. Kain ini adalah anak pertama Adam dan Hawa yang bekerja sebagai seorang petani. Nah, sebelumnya Adam dan Hawa ini pernah melanggar perintah Tuhan, yaitu untuk tidak memakan buah yang ada di tengah pohon. Mereka melanggar atau tidak taat terhadap perintah Tuhan tersebut, sehingga pada akhirnya mereka diusir oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir. Nah, apa yang mereka rasakan? Yang mereka rasakan adalah kesedihan. Mereka sedih telah melakukan dosa tersebut, yang pada akhirnya mereka diusir. Nah, waktu tidak bisa diulang kembali, nak. Mereka tidak bisa mengulang waktu, ya. Penyesalan selalu terjadi belakangan setelah melakukan kesalahan. Nah, tapi ada satu janji Allah, yaitu akan ada keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular. Itu tandanya bahwa akan ada seseorang yang akan menyelamatkan manusia terhadap dosa. Siapakah itu? Dia adalah Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, seringkali peringatan tidak dianggap. Ya sudahlah, tidak apa-apa, sekali dilanggar nggak apa-apa, tidak masalah. Jadi kadang kita juga sering seperti begitu. Kita sering mengabaikan namanya peringatan. Nah, ketika kita melanggar peringatan tersebut, yang akan terjadi adalah penyesalan setelah melakukan kesalahan, setelah melanggar peringatan tersebut. Seperti yang dialami oleh Adam dan Hawa. Adam dan Hawa akibat dari dosa mereka, akibat ketidaktaatan mereka terhadap Tuhan, yang akan mereka terima adalah akibatnya, yaitu akibat dosa mereka akan bersusah payah mengolah tanah untuk ditanami, untuk digarap, untuk digali, sehingga menghasilkan suatu hasil yang berguna bagi kehidupan mereka. Nah, mereka juga, terutama ini perempuan, akan susah, ya, melahirkan. Nah, kemudian ketika mereka melakukan kesalahan tersebut, apakah Tuhan meninggalkan mereka? Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan tetap memberikan berkat bagi mereka, ya, dan Tuhan tetap memperhatikan mereka, memberikan apa yang mereka butuhkan. Ya, Tuhan contohnya apa? Tuhan memberikan tanah bagi mereka untuk mereka olah untuk kebutuhan mereka. Kemudian Tuhan juga memberikan berkat yang lain, yaitu untuk beranak cucu. Nah, Hawa bersyukur pada saat itu karena diberikan anak laki-laki, ya, yaitu Kain. Namun perlu diketahui bahwa bukan Kain yang dijanjikan oleh Allah atau yang dijanjikan oleh Tuhan untuk meremukkan kepala ular, ya. Kemudian anak-anak, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa setelah manusia berdosa, Allah tidak menarik semua berkat-Nya. Allah tidak meninggalkan umat-Nya, ya. Berkat Allah masih mereka terima. Contohnya yang tadi seperti yang dialami oleh Adam dan Hawa. Walaupun mereka telah berdosa, Tuhan tetap memberikan berkat bagi mereka. Mereka masih bisa mengusahakan tanah. Mereka masih diizinkan oleh Tuhan untuk beranak cucu. Namun ada satu anugerah yang terbesar yang diberikan oleh Tuhan. Anugerah yang besar yang diberikan kepada manusia, yaitu anugerah kedatangan Tuhan Yesus, yang dimana nanti sebagaimana sering kalian dengar ceritanya dan sudah juga kita alami, yaitu Yesus mati di atas kayu salib. Tuhan atau Allah itu
rela memberikan anak yang tunggal untuk kita, untuk menggantikan kita di atas kayu salib, ya, yang harusnya kita yang mati di atas kayu salib karena kita yang berdosa, tetapi Tuhan memberikan anugerahnya bagi kita, yaitu dengan adanya Tuhan Yesus yang menggantikan kita untuk mati di atas kayu salib. Sudahkah kita bersyukur dengan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan? Apakah kita mengabaikannya, atau justru kita tidak bersyukur? Ya, kita bisa bersyukur ya dengan cara apa? Kita bisa bersyukur dengan cara ya melakukan hal-hal yang baik, yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita berbuat baik, melakukan hal yang benar sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan atas anugerahnya, anugerah Tuhan yang telah diberikan kepada kita, ya anak-anak. Dan kemudian hal lainnya adalah kita juga menerapkan setiap firman Tuhan yang kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu adalah beberapa cara bagaimana kita bersyukur dengan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Ingat nak, bagaimanapun keadaan kita, ya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Demikian saja devosi kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih berfirman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami lagi Tuhan, betapa besar kasih-Mu bagi kami Tuhan, sehingga Engkau rela memberikan anak-Mu yang tunggal Tuhan untuk kami, yang rela mati di atas kayu salib Tuhan untuk menebus dosa-dosa kami. Ajarlah kami Tuhan untuk terus berbuat yang baik dan benar Tuhan di hadapan-Mu sebagai ucapan syukur kami atas anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami. Biarlah Tuhan yang beserta dengan kami, yang menolong kami. Hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Salam beraktivitas kembali anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.